Fakta baru insiden Ohara dalam spoiler One Piece 1066 membuat Nico Robin setidaknya menjadi emosional. Kali ini, dalam spoiler One Piece 1066, penggemar akan mengetahui fakta terbaru dari insiden Ohara. Simak bocoran lengkapnya berikut. Bab terbaru memulai ceritanya dengan kru topi jerami yang mempertanyakan Vegapunk Sokka. Sokka menjelaskan bahwa seorang arkeolog di masa lalu mempertaruhkan nyawanya di sana dan hampir mengungkapkan nama kerajaan kuno. Dia juga mengatakan bahwa di lokasi yang sama, mesin yang terlihat di Egghead ditemukan. Hal ini membuat Robin mempertanyakan apakah dia mengacu pada mesin yang dibangun selama abad kekosongan, menanyakan Sokka seberapa banyak yang benar-benar diketahui olehnya. Nami bertanya pada Robin apakah dia tahu sesuatu tentang ini karena Sokka mulai mendiskusikan nasib Ohara dengan Robin. Dia berbagi teorinya bahwa Ohara mempelajari nama kerajaan kuno adalah penyebab kehancuran Ohara. Robin menjelaskan bahwa abad kekosongan yang mereka pelajari sebenarnya adalah sejarah kerajaan kuno. Lebih khusus lagi, ini adalah kisah perang yang mereka lakukan melawan 20 kerajaan yang pada akhirnya akan membentuk pemerintah dunia. Untuk mencegah nama itu diturunkan, pemerintah dunia menghapus semua jejak kerajaan itu. Topi jerami mempertanyakan mengapa mereka harus diberi informasi, tetapi Vegapunk menjawab bahwa itu hanya teori seperti yang mereka katakan. Namun, dia menoleh ke Robin dan bertanya padanya apakah dia merasa bahwa serangan pemerintah dunia terhadap Ohara sama dengan membenarkan teori tersebut. Robin bertanya kepadanya mengapa Sokka membagikan ini dan apakah dia memberi tahu pemerintah dunia, tetapi ilmuwan itu menjawab bahwa dia akan dibunuh karena membicarakannya. Robin mulai bertanya kepada Sokka bagaimana dia mengetahui hal ini karena buku-buku Ohara adalah satu-satunya catatan studi abad kekosongan. Namun, Vegapunk menyatakan bahwa kehendak Ohara tetap hidup. Begitu pula pengetahuan Profesor Clover, teman lama Vegapunk. Sokka menjelaskan bahwa dia kembali ke Ohara beberapa bulan kemudian untuk menemukannya sebagai ladang yang terbakar, di mana dia menyimpan karangan bunga kepada Clover. Dia menjelaskan bahwa Clover pernah menjadi seorang petualang yang terobsesi untuk belajar tentang abad kekosongan, tidak terpengaruh oleh 10 tahun hukuman penjaranya. Ohara akhirnya menetap di Ohara, dan sebagai arkeolog paling terkenal di dunia. Vegapunk berspekulasi bahwa pengumpulan pengetahuan inilah yang menyebabkan pulau itu terbakar. Vegapunk menjelaskan bahwa setelah tiba di Ohara beberapa bulan kemudian, dia melihat sebuah danau raksasa di tengah pulau dengan berbagai literatur tenggelam di dasarnya. One Piece 1066 menunjukkan kilas balik di sini, di mana Vegapunk yang lebih muda terlihat berteori bahwa para sarjana melemparkan buku ke danau untuk melindungi mereka dari api dan kehancuran Booster Call. Sokka, saat ini, menjelaskan bahwa jika prajurit melihat mereka, kemenangan menjadi milik Ohara. Vegapunk kemudian yang meneteskan air mata kebahagiaan atas kemenangan mereka. Sementara itu, kilas balik lain menunjukkan Robin berbicara dengan ibunya, Nico Olvia, yang mengatakan kepadanya bahwa dia masih memiliki sesuatu yang harus dilakukan sambil menginstruksikan putrinya untuk pergi dari pulau itu. Olvia tampaknya telah menjadi bagian dari para sarjana Ohara yang melemparkan buku-buku itu ke danau, secara internal memberitahu Robin bahwa sejarah adalah harta umat manusia. Dia juga mengatakan bahwa demi semua masa depan mereka, mengacu pada Robin dan anak-anak lain seperti dia di dunia, mereka tidak akan menyerah. One Piece 1066 kemudian kembali ke masa sekarang, di mana Robin terlihat menangis sebelum dia mengkonfirmasi teori Vegapunk tentang Ohara dan apa yang mereka pelajari. Dia bertanya di mana buku-buku di danau itu sekarang, karena Vegapunk menjelaskan bahwa dia ingin membawanya ke Punk Hazard, tapi itu tidak sebanding dengan risiko petinggi di pemerintah yang mempelajarinya. Kembali ke kilas balik Vegapunk beberapa bulan setelah Booster Call, One Piece 1066 melihat Vegapunk yang lebih muda menyaksikan berbagai raksasa pergi ke danau. Dia menyadari bahwa raksasa sedang menarik buku-buku itu keluar dari danau, bertanya-tanya apa yang harus dia lakukan. Tiba-tiba, Monkey D. Dragon datang, menyapa Vegapunk seperti teman lama. Dragon bahkan mengejak kepala Vegapunk yang sangat besar di sini, menunjukkan keduanya adalah teman lama. Menyadari siapa itu, Vegapunk bertanya apa yang dia lakukan di sini, yang ditanggapi oleh Dragon dengan menanyakan pertanyaan yang sama kepada Vegapunk sambil mengatakan bahwa dia berteman dengan Profesor Clover.
Dragon bertanya kepada Vegapunk apakah dia khawatir tentang raksasa, meyakinkannya bahwa mereka bukan pencuri dan datang dari Elbaf dengan pengetahuan tentang nilai literatur. Dia berbagi bahwa kapten mereka adalah seorang pria aneh dengan perban menutupi seluruh tubuhnya, Jaguar de Saul.